Selamat datang di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 55. Langsung saja yuk kita dengarkan cekidot. Amar, di sini juga. Ia sedikit mundur karena tangan Amar main mengacak rambutnya. Pelan sih, tapi pasti buat salah paham orang yang dilihat. Wah, jalan sama Gea nggak bilang-bilang. Seloranya lalu mengambil duduk di samping Zuki tanpa ngerasa bersalah. Lo sendirian? Tanya Gea kepo. Enggak sih, janjian sama Raven dan Geralt. Tahu tuh anak mana? Itu dia. Woi, sini. Amar sedikit berteriak memanggil dua sahabatnya. Widih, Seo kita akhirnya ada waktu juga. Suara Raven lalu berfist fight, adu kepelantangan. Butuh refreshing lah, masa kerja terus? Jawabnya sambil mengamati Zuki yang sudah dari tadi diam nampak gusar. Hai Ki, tambah seksi aja Bumil, goda Raven. Gak usah muji, mata kondisikan, gak usah cilalatan. Sarkas Amar tak suka. Ada pawangnya Ki. Emang udah selesai proses lo sama mantan? Hai Ven, gak lah, biasa aja, nambah lebar iya. Jawab Zuki datar. Zuki sebenarnya sudah tidak nyaman sebab acaranya makan berdua dengan Gea gagal total. Ditambah bertemu Amar dan teman-temannya. Tanpa disadari dari kejauhan sepasang mata elang mengawasinya dengan menahan emosi. Tak ingin menunjukkan kerasnya di depan Zuki, tapi juga tidak terima melihat pemandangan di depan mata. Aser melangkah lebar dengan sibuk menata hatinya. Sayang, kita pulang sekarang. Suara beratnya mampu mengalihkan segerombolan manusia yang tengah asik bercengkrama. Mas, Zuki langsung berdiri kikuk saat Asar datang menghampirinya. Ada Pak Asar. Ayo Pak, mari gabung. Sekalian kita kebetulan ketemu di sini. Ujar Amar santai. Terima kasih Pak Amar, tapi saya kesini jemput istri, udah harus pulang. Jawabnya santai, tapi penuh dengan penekanan. Zuki merasa aneh dengan tingkah mereka berdua yang berbahasa formal. Namun ia segera sadar bahwa mereka punya kerjasama yang saling membutuhkan. Baik Asar dan juga Amar. Keduanya hanya mencari perhatian Zuki saja. Untuk bersikap biasa, tapi sesungguhnya dalam hatinya saling mengumpat kesal. Zuki yang sadar tatapan mereka tidak normal, segera mengerti dan langsung mengiyakan ajakan kepulangan Asar. Aku pulang dulu ya Gea, semuanya, ucapnya sambil berdiri. Loh, kan belum makan Ki, baru dipesan juga. Nanti bayinya ngidam loh, pengen makan bareng aku. Gimana hayo? Canda Amar, yang sama sekali acuh dengan kondisi saat ini. Atau mungkin malah ia sengaja Zuki tidak tahu. Yang jelas ia takut sekali Asar terpancing emosi dan terjadi perang dunia ketiga. Bisa aja Pak Amar. Mari, kami duluan. Asar langsung menggandeng tangan Zuki keluar dan menuju mobilnya. Asar langsung membukakan pintu mobil untuk Zuki tanpa suara. Sisi rahangnya yang mengeras serta mata yang menyorot tajam menunjukkan seberapa kerasnya ia menahan amarah. Zuki terdiam hanya untuk mencari aman. Berdasarkan riset yang sudah-sudah, banyak bicara akan merugikan buat dirinya. Asar mendekat sejurus kemudian, memasang salpet dan mengacak rambut Zuki. Lebih tepatnya menyingkirkan jejak tangan Amar sialan itu. Asar mengintari mobilnya dan segera duduk di kursi kemudi dengan tenang. Saat ini dia butuh pelepasan dan juga pencurahkan perasaannya yang dongkol setengah mati. Namun ia segera sadar kalau dirinya harus bisa menguasai emosinya. Tidak ingin membuat Zuki merasa takut lagi padanya karena sifatnya yang keras, menguatkan sabar atau berakhir ambiar sia-sia. Sudah perjuangan ia selama ini. Emang dasar Amarnya aja yang brengsek, mepet-mepet mulu sama istri orang. Sepertinya memang rencana Asar yang dulu dengan terpaksa harus dijalankan supaya anak itu bisa minggir dengan sukarela. Mas, kamu marah sama aku? Aku gak sengaja lo ketemu mereka. Ujar Zuki berusaha menjelaskan melihat suaminya yang diam saja sepanjang jalan. Tangannya telurur mengusap lengannya yang tengah menyetir. Sentuhan sekilas namun sangat berefek untuk tubuh Asar. Bermakna menghangatkan, dalam seperkian detik pria itu bisa merubah suasana hatinya menjadi lebih baik. Hanya karena sentuhan Zuki yang terlihat biasa saja. Enggak dong sayang, kamu kan udah janji menerima aku kembali.
Itu artinya kamu tidak mungkin sengaja bertemu dengan mereka. Asar memang kesal, tapi ia sebisa mungkin menyembunyikannya dari Zuki, selain karena dia sedang melatih kesabaran dia juga. Akan membalasnya dengan sangat elegan, tanpa susah-susah berdebat atau adu kekuatan. Makasih mas atas pengertiannya. Zuki tersenyum samar, pasalnya ia menangkap sedikit rasa kecewa di mata suaminya. Tapi dia bersyukur, Asar mampu menahan emosinya, tidak seperti yang sudah-sudah. Ia sempat khawatir akan melihat Asar yang kesetanan dan ngamuk-ngamuk seperti dulu. Sungguh, Zuki takut sekali bisa dibilang sedikit trauma. Belanjanya besok aja ya, mas temenin, ujar Asar mengalah. Iya mas, Zuki mengangguk patuh. Menghadapi Zuki memang harus lembut ini. Kalau tidak, gadis itu pasti akan semakin membencinya. Dan juga wejangan Mama Rianti yang selalu terngiang di otaknya. Wanita hamil nggak boleh dibentak. Rasanya sangat sensitif. Tentu ia harus menjaga amanah tersebut, selagi Zuki juga tidak meladeninya atau berulah seperti yang sudah-sudah. Dan begitu sampai rumah, ia tidak tahan untuk tidak mengutarakan isi hatinya. Mas, kamu kenapa diam aja? Masih marah? Kini mereka sedang berada di kamarnya. Duduk berdua saling berhadapan. Tidak ada alasan untuk aku marah selagi kamu tidak menanggapi pria itu sayang. Aku percaya sama kamu, dan kamu juga harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku. Ucap Asar seraya meraih tangan Zuki. Jika kamu berjanji untuk tetap tinggal, aku pun berjanji tidak akan pernah pergi. Zuki berusaha melihat manik matanya, tidak menemukan kebohongan di sana. Aku berjanji mas, asalkan kamu juga mau berjanji untukku. Sambung Zuki dan Asar menatap istrinya dalam. Tidak ada wanita lain selain diriku di hidupanmu mas, ucap Zuki tegas. Tentu sayang, kamu memberiku arti hidup yang baru. Aku ingin menjadi tua bersamamu. Aku berjanji akan mencintaimu selama sisa hidupku. Asar langsung merengkuh istrinya membawanya ke dalam pelukannya. Semuanya akan menjadi terang saat dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran tenang. Udah, jangan nas lagi. Takut banget aku pergi. Selora Asar mencandainya sambil mengusap air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ujung-ujungnya Zuki pasti melo dan sedih. Dan ini menjadi tugas baru untuk Asar dari Adika, membujuk istrinya untuk tersenyum lagi. Cih, kamu sekarang ngeselin dia mas? Cibik Zuki sebal, namun malah membuat pria itu terkekeh. Kamu menggemaskan sayang? Asar terus menggodanya, sedangkan Zuki pasang mode merenggut. Udah dong, jangan cemberut aja. Asar kembali membawa Zuki ke dalam pelukannya sambil menciumi rambut istrinya. Terlalu banyak air mata untukmu di rumah tangga kita. Aku harap setelahnya hanya bahagia dan senyum darimu sayang. Maafkan aku. Maaf untuk yang sekian kalinya selalu membuatmu menangis. Kecuali hari ini mas, karena aku hari ini menangisnya karena bahagia. Terharu, kamu benar-benar membuktikannya secara nyata. Sayang, makan yang banyak biar sehat, ujar Asar perhatian. Keluarga Zuki tengah melakukan makan malam bersama di ruang makan. Setelah makan usai, Zuki berusaha membahas tempat tinggal dirinya yang berencana berpindah. Ia akan membicarakan dengan ayahnya dan juga bunda, mumpung momennya pas, berkumpul di ruang yang sama. To be continue. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan duplikan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di berikutnya. Bye-bye.